Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing utama Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD. Yang terhormat dosen pembimbing pendamping Bapak I Nyoman Putriase, SE MSI. Yang terhormat dosen penelaah Ibu Niwayan Yulianta Dewi, SE AK MSA, dan para audiens yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama BUMDesma Cakradana Amarta, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Putu Sinta Pramudiawardani, NIM 1817051062, dari program studi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan presentasi ini ada 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja pada bab 1, hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pembangunan ekonomi di pedesaan merupakan salah satu bentuk implementasi gagasan dalam membangun desa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, sehingga masyarakat pedesaan masih terus-menerus terbelenggu oleh berbagai keterbatasan yang menyebabkan kemiskinan. Pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pembentukan kelembagaan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa. Maka dari itu, strategi pemerintah dalam mempermudah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengurusan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Badan Usaha Milik Desa sebagai organisasi ekonomi diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. Badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diprediksi akan menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman potensi yang dimiliki oleh desa. BUMDes telah berkembang pesat di Indonesia. Dari data yang diperoleh dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2022, diketahui bahwa jumlah BUMDes dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, jumlah BUMDes di Indonesia hanya 8.189 BUMDes. Tahun 2015, jumlah BUMDes meningkat menjadi 14.463 BUMDes. Tahun 2016, jumlah BUMDes yaitu 28.595 BUMDes. Tahun 2017, jumlah BUMDes yaitu 43.339. Tahun 2018, jumlah BUMDes yaitu 49.213 BUMDes. Tahun 2019, jumlah BUMDes yaitu 51.091 BUMDes. Tahun 2020, jumlah BUMDes yaitu 51.134 BUMDes. Dan tahun 2021, jumlah BUMDes yaitu 57.273 BUMDes. Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, khususnya di Provinsi Bali, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Bali menargetkan seluruh desa di Bali pada tahun 2023 sudah memiliki BUMDes. Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali diketahui bahwa jumlah BUMDes di Bali sebanyak 568 dari
636 desa yang tersebar di 9 kabupaten di Bali pada tahun 2022. Data menunjukkan masih ada 68 desa yang belum membentuk BUMDes. Adapun jumlah BUMDes di Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, jumlah BUMDes yaitu 111, Karangasem memiliki 71 BUMDes pada tahun 2022, Bangli 64 BUMDes, Gianyar 57 BUMDes, Badung 46 BUMDes, Klungkung 43 BUMDes, Tabanan 109 BUMDes, Jembrana 41 BUMDes, dan Denpasar 26 BUMDes. Selain BUMDes yang tumbuh dalam skala lokal, Undang-Undang Desa juga memberikan ruang dan peluang bagi dua desa atau lebih untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam mendirikan BUMDes. Sebagaimana disebut sebagai BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. BUMDesma dalam pasal 91 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Antar Desa atau BKAD yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan BUMDesma merupakan kebijakan strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melanjutkan kebijakan tersebut, selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pengembangan Wilayah Pedesaan (PKP) telah memfasilitasi pembentukan BUMDes di sejumlah kabupaten. Inisiatif awal ini membangkitkan minat banyak desa dan desa untuk membentuk BUMDes secara mandiri dan sekaligus ada usulan dari banyak daerah kepada Ditjen PKP untuk difasilitasi lebih lanjut. BUMDesma juga merupakan transformasi dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan atau dapat disebut sebagai BUMDesma non-konvensional. Jadi, BUMDesma non-konvensional merupakan transformasi dari UPK PNPM Mandiri, sedangkan BUMDesma konvensional merupakan BUMDesma yang murni berasal dari kerjasama antar desa, bukan merupakan transformasi dari UPK PNPM Mandiri. Melalui pengimplementasian musyawarah antar desa MAAD yang difasilitasi oleh BKAD Badan Musyawarah Antar Desa untuk mengagendakan pendirian atau pembentukan BUMDesma di tingkat kecamatan atau kawasan pedesaan. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma pada dasarnya meningkatkan kerjasama antar desa dalam usaha ekonomi desa di kawasan pedesaan. Namun, dari hasil studi lapangan dan wawancara yang telah dilaksanakan pada tahap awal di BUMDesma Bali Age, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, didapatkan permasalahan bahwa pendirian BUMDesma sebagai basis pembangunan ekonomi desa di pedesaan masih menghadapi banyak kendala. Di antara kendala yang sering terjadi adalah ketidakpahaman para pihak mengenai pengelolaan BUMDesma, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan pengurusan, dan pengelolaan pelibatan pemangku kepentingan. Data yang diperoleh dari Dinas Pendudukan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dan Dinas Pendudukan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, serta beberapa BUMDesma yang ada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Gianyar, dinyatakan bahwa di Provinsi Bali sudah terbentuk beberapa BUMDesma, baik BUMDesma yang bersifat konvensional maupun BUMDesma yang bersifat non-konvensional. Adapun jumlah BUMDesma di Provinsi Bali adalah sebagai berikut. Data BUMDesma di Provinsi Bali tahun 2022 yaitu BUMDesma Sari Arta yang berlokasi di Desa Sepang Kelot, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng, memiliki jumlah desa yang tergabung yaitu 15 desa. Kemudian ada BUMDesma Rukun Bersama yang berlokasi di Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, memiliki jumlah desa yang tergabung yaitu 15 desa. BUMDesma Lestari Kutampi Kaler yang berlokasi di Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Musuh Penide, Kabupaten Klungkung,
Jumlah desa yang tergabung yaitu 16 desa. Bumdesma Palaguna Sari yang berlokasi di Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Jumlah desa yang tergabung yaitu 18 desa. Bumdesma Gianyar Aman yang berlokasi di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Jumlah desa yang tergabung yaitu 22 desa. Bumdesma Baliage desa yang berlokasi di Desa Cempage, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, memiliki jumlah desa yang tergabung yaitu 5 desa. Bumdesma Kubu Tambahan yang berlokasi di Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, jumlah desa yang tergabung yaitu 13 desa. Dan yang terakhir adalah Bumdesma Cakradana Amarta yang berlokasi di Gedung Balai Budaya, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, jumlah desa yang tergabung yaitu 18 desa. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa Bumdesma Aman Gianyar memiliki lebih banyak desa yang tergabung dan bekerjasama. Namun, Bumdesma Aman Gianyar memiliki permasalahan pada pengelolaannya, yakni dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Direktur atau Ketua Bumdesma, yaitu Bapak Mangku Kandia, dinyatakan bahwa permodalan dalam Bumdesma Aman Gianyar dalam menjalankan unit usaha sudah ada. Namun, pemasaran produk usaha masih belum dilakukan. Hal ini dikarenakan terkendala pandemi COVID-19. Sedangkan, untuk Bumdesma Sari Arta Kabupaten Buleleng, Bumdesma Rukun Bersama Kabupaten Tabanan, Bumdesma Palaguna Sari Kabupaten Badung, Bumdesma Bali Age Kabupaten Buleleng, serta Bumdesma Kubu Tambahan Kabupaten Buleleng, diketahui masih memiliki kendala dalam pendirian badan usahanya, yakni masih dalam tahap perencanaan, masih dalam tahap awal pendirian badan usaha, serta mengalami permasalahan dalam pemahaman regulasi maupun pengelolaannya. Kemudian, Bumdesma Kutambi Kaler yang berlokasi di Kabupaten Kelungkung sudah tidak aktif lagi. Hal ini dikarenakan modal usaha yang berasal dari program BRIEF Kanada sudah digunakan sebagai dana darurat penanggulangan COVID-19, sehingga ditetapkanlah pemilihan Bumdesma Cakradana Amarta sebagai lokasi penelitian. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Direktur Bumdesma Cakradana Amarta Gianyar, diketahui bahwa masih minimnya pemahaman sumber daya manusia mengenai penyusunan laporan keuangan, serta sederhananya penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu SAK-ETAP, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dilansir dari artikel Tirto ID 2019, dinyatakan bahwa 2.188 BUMDes mati suri alias sudah tidak beroperasi. Badan Pemeriksa Keuangan 2019 menyebutkan bahwa BUMDes yang tidak beroperasi alias mati suri disebabkan karena tidak menyampaikan laporan keuangan, pendiriannya tidak didukung dengan studi kelayakan, serta belum tertib dalam hal tata kelola usaha, serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dengan tidak adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban, membuat tingginya tingkat praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan BUMDes. Kemudian, dilansir juga dari Tribun Bali pada tahun 2022, Inspektur Kelungkung Imade Segar menjelaskan bahwa saat ini hampir semua desa di Kelungkung memiliki BUMDes, namun tidak semua BUMDes mampu dikelola dengan baik oleh pengurusnya. Kondisi BUMDes yang dikelola kurang profesional dan laporan keuangan yang masih kacau menjadi celah bagi oknum pengurus melakukan penyalahgunaan keuangan BUMDes. Imade Segar menyarankan bahwa diperlukannya adanya pembenahan tata kelola, baik pengelolaan usahanya maupun administrasi keuangan serta pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada Bumdesma Lenggar Bujogiri yang terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa
adanya kasus penyelewengan dana BUMDesma yang dilakukan oleh Direktur atau Ketua BUMDesma Lenggar Bujogiri Solo dan Direktur PT Lereng Lau Lestari. Direktur BUMDesma Lenggar Bujogiri Solo dan Direktur PT Lereng Lau Lestari telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan BUMDesma selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Semarang, keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar 4.269.776 rupiah. Hal ini dikarenakan tidak transparannya pengelolaan keuangan BUMDesma serta pembuatan nota belanja yang dimanipulasi, sehingga terjadi penyampaian laporan pertanggungjawaban palsu. Dalam penelitian Abdurrahman 2021 di Provinsi Riau, dalam periode 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, kelahiran BUMDes cukup signifikan. Setiap desa berlomba-lomba untuk mendirikan BUMDes. Namun, persentase keberhasilan dari total BUMDes yang berdiri masih jauh. Terdapat 849 BUMDes yang tersebar pada 1.592 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131 BUMDes mengalami kebangkrutan. Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengelolaan BUMDes yang menunjukkan kurang baiknya kinerja BUMDes. Salah satu penyebab kegagalan BUMDes adalah ketidakkemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan secara benar. Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, BUMDes wajib membuat laporan keuangan unit-unit setiap usahanya. BUMDes dalam setiap bulan dengan jujur dan transparan. Pengelolaan keuangan BUMDes bertujuan agar BUMDes memiliki data lengkap mengenai keuangan BUMDes, mulai dari sumber dana yang diperoleh, pencatatan, penggunaan, serta pertanggungjawabannya. Kemajuan BUMDes terletak pada baik atau buruknya pengelolaan BUMDes tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kinerja BUMDes, didukung dengan perencanaan yang baik dalam pengembangan usaha, serta yang paling utama adalah adanya laporan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan dan unit usahanya. Pada perkembangan BUMDes, diperlukan adanya mekanisme sebagai alur atau proses terkait otorisasi, pemisahan tugas, dan wewenang pada pengelola dalam menjalankan tugas pertanggungjawabannya. Mekanisme pertanggungjawaban terdiri atas 1. Proses pertanggungjawaban 2. Pihak yang membuat pertanggungjawaban 3. Bentuk pertanggungjawaban, dan yang keempat, pihak yang menerima hasil pertanggungjawaban. Selain itu, sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah desa, pengelola BUMDes diharuskan melaporkan aktivitas dan hasil kinerja sebagai setiap bulan. Mekanisme pertanggungjawaban merupakan sebuah alur atau proses pertanggungjawaban yang menjelaskan bagaimana sesuatu dapat terjadi dalam sebuah organisasi untuk mencapai pertumbuhan usaha yang lebih komprehensif. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, Bab 3, Pasal 12 Ayat 3, yang menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDes yang dibuat sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan berperan penting untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Maka dari itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dapat membantu manajer puncak dalam menilai kinerja suatu pusat pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer puncak dapat dipermudah dengan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengontrol serta mengkoordinasi setiap aktivitas dari pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam setiap organisasi.
Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai kinerja karyawan, serta pedoman dalam mencapai visi dan misi organisasi, serta dapat menjadi pedoman dalam meramalkan kesulitan di masa depan. Setiap organisasi tersebut memberikan laporan dalam waktu bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan. Menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan pedoman sebagai dasar penyusunan anggaran. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya yang tepat supaya sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal. Selain itu, anggaran sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memberikan manfaat khususnya bagaimana manajer puncak untuk dapat meningkatkan kinerja manajerial perusahaan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan BUMDes sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, di mana akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari adanya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan pemberian wewenang oleh manajer lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang. Sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajer. Sejalan dengan teori agensi, teori ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Pemilik perusahaan, yaitu prinsipal, selalu ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajemen dalam hal pengoperasian dana yang diinvestasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat manajemen selaku agen, prinsipal mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu. Maka dari itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban sejalan dengan teori agensi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan menunjukkan tingkat kegiatan yang dikaitkan dengan tanggung jawab orang atau bagian tertentu. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga keberlangsungan badan usaha. Hal ini tentunya akan menciptakan tata kelola yang baik atau good governance bagi badan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan 2015, Anggraini 2016, Safitri 2016, Damara 2017, serta Wonar 2018 mengindikasikan tentang pengoptimalan BUMDes yang belum memadai dikarenakan sumber daya manusia pengelola BUMDes belum optimal pada tahap pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Idrus pada tahun 2021 yang dilakukan di BUMDes Desa Munte, Makassar menyebutkan bahwa secara rutin para pengelola telah melakukan laporan seadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Namun, tak jarang ia menemukan laporan keuangan yang belum sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan atau standar akuntansi yang semestinya. Dilihat dari aspek penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan bahwa studi tentang badan usaha milik desa bersama BUMDesma belum banyak dilakukan, terutama mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat penting dilakukan, terutama organisasi atau badan usaha yang memiliki banyak anggota atau gabungan kerjasama dari beberapa daerah atau desa.
Hal ini dikarenakan informasi yang didapat dari adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan anggaran serta realisasinya. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin menganalisis secara lebih mendalam mengenai potensi pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), Cakra Dana Amerta, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah penelitian adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan ekonomi di pedesaan merupakan salah satu bentuk implementasi gagasan dalam membangun desa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, sehingga masyarakat pedesaan masih terus-menerus terbelenggu oleh keterbatasan yang menyebabkan kemiskinan. Kemudian yang kedua, hasil studi lapangan yang telah dilaksanakan didapatkan bahwa permasalahan pendirian BUMDes sebagai basis pembangunan ekonomi di pedesaan masih menghadapi banyak kendala. Di antara kendala yang sering terjadi adalah ketidakpahaman para pihak mengenai pengelolaan BUMDes, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, dan pengelolaan pelibatan pemangku kepentingan. Yang ketiga, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Direktur BUMDesma Cakra Dana Amerta Gianyar, diketahui masih minimnya pemahaman sumber daya manusia mengenai penyusunan laporan keuangan serta sederhananya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu SAK-ETAP, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang keempat adalah diketahui bahwa 2.188 BUMDes mati suri alias sudah tidak beroperasi. Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2019 menyebutkan banyak BUMDes yang tidak beroperasi alias mati suri disebabkan karena tidak menyampaikan laporan serta pendiriannya tidak didukung dengan studi kelayakan dan belum tertib dalam hal tata kelola usaha serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, dengan tidak adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban membuat tingginya tingkat praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengelolaan BUMDes. Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka peneliti hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama BUMDesma Cakra Dana Amerta, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pengelolaan BUMDesma Cakra Dana Amerta. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada pengelolaan BUMDesma Cakra Dana Amerta. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan, wawasan informasi, serta sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mereka yang nantinya ingin meneliti atau memperdalam pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma. Manfaat praktis yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi atau perusahaan, terkhususnya Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesma, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pemeliharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, serta menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi atau perusahaan, khususnya pada Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma. Bagi BUMDesma, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pengurus atau pengelola BUMDesma, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran oleh BUMDesma untuk mengambil langkah dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, meningkatkan kinerja karyawan, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Bab 2 kajian teori, peneliti menggunakan teori keagenan atau agensi teori. Teori agensi merupakan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Teori agensi dikemukakan pertama kali pada tahun 1976 oleh Jensen dan Meckling. Teori agensi menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Teori keagenan sudah diterapkan dalam organisasi maupun lembaga sektor publik yang memuat mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai segala informasi atas aktivitas dari perusahaan atau organisasi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut direalisasikan melalui penyusunan laporan kinerja keuangan, di mana penyusunan laporan kinerja keuangan tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi untuk mengukur seberapa baik perusahaan atau organisasi tersebut dalam mencapai kemajuan dan tujuan yang diinginkan atas pengelolaan usaha yang telah dilaksanakan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik tentu akan mampu meningkatkan laba perusahaan yang maksimal dan akan berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan informasi keuangan sehingga akan dapat mengurangi biaya keagenan yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini, implikasi dari teori agensi yaitu hubungan antara karyawan BUMDesma Cakradana Amerta, Gianyar, sebagai pihak agen dan direktur atau ketua BUMDesma, pemerintah, serta masyarakat atau nasabah sebagai prinsipal, di mana BUMDesma harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan atas pengelolaan keuangan yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja keuangan yang baik dan saling menguntungkan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Kemudian, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab para manajernya. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman Departemen Akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur, melaporkan kinerja sesungguhnya, kinerja yang diharapkan, dan selisih yang timbul dalam setiap pertanggungjawaban. Dari definisi akuntansi pertanggungjawaban, Mulyadi 2007 mengemukakan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban adalah yang pertama, adanya struktur organisasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Kedua, ada anggaran. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja pada para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar penilaian kinerja. Kemudian, penggolongan biaya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendali dan tidak terkendali perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Karena tidak semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendali yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Kemudian, sistem akuntansi biaya. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya, yang dipisahkan antara biaya terkendali dengan biaya yang tidak terkendali.
Oleh karena itu, biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk di setiap tingkat manajer, maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Kemudian, sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya memuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat biaya. Isi di laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat manajemen yang akan menerimanya. Syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus memiliki standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dan jika terjadi salah satu kondisi di atas tidak terpenuhi, maka harus ada perbaikan untuk menyempurnakannya. Adapun beberapa penelitian yang relevan yang dijadikan referensi dalam topik penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian dari Rucan Sanusi tahun 2019 mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya pada PT Kereta Api Logistik. Yang kedua adalah penelitian dari Imade Pradnyana Paradila, Nyoman Trisna Herawati, dan Ananta Wikrama Tungga Atmaja mengenai korelasi antara implementasi prinsip-prinsip good corporate governance, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja dengan produktivitas kerja. Studi pada LPD di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Yang ketiga, penelitian dari Ruth Riyadi Sianipar, Robert Tua Siregar, Heri Pandapotan Silitonga, dan Karin Putri Azura Pulungan tahun 2020 mengenai dampak penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada perusahaan daerah air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar. Yang keempat adalah penelitian dari Nikadek Kori Pardiastuti dan Nyoman Trisna Herawati tahun 2020 mengenai penilaian kinerja manajemen melalui analisis laporan keuangan. Selanjutnya, yang kelima adalah penelitian dari Ketut Teddy Wisastrawan, Niluh Gede Erni Sulindawati, dan Inyoman Putriase tahun 2020 mengenai pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa atas pengelolaan keuangan desa wisata. Kemudian yang keenam adalah penelitian dari Edi Sujana, Nimade Suci, Inyoman Putriase, dan Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi tahun 2020 mengenai penguatan kapasitas pemerintah desa Wanagiri melalui pendampingan penyusunan RPJMDes dan pertanggungjawaban dana desa. Yang ketujuh ada penelitian dari Puji Herawati, Hendro Sasungko, dan Mutiara Puspa Widiowati tahun 2021 mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat pendapatan pada usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa. Studi pada BUMDes Kurnia Abadi Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang tahun 2019. Yang terakhir adalah penelitian dari Dwita Mulyani mengenai penyusunan anggaran dan biaya sebagai tolak ukur prestasi pada kerja pada PT Pindad Persero. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berikut merupakan gambaran singkat mengenai kerangka pemikiran penelitian ini. Selanjutnya, bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Penelitian ini dimasukkan untuk meneliti fenomena, keadaan, fakta yang ada saat penelitian berlangsung, dan menyajikan apa adanya. Penelitian kualitatif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi sekarang. Berikut adalah rancangan penelitian yang telah disusun oleh penulis. Kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesma, Cakradana Amerta di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Lokasi penelitian ini terletak di pusat kota Gianyar, lebih tepatnya berlokasi di Gedung Balai Budaya Gianyar. Kemudian yang ketiga adalah objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah sistem pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesma, Cakradana Amerta. Yang keempat adalah subjek penelitian.
Subjek dalam penelitian ini yaitu Direktur serta Bendahara Bumdesma Cakradana Amerta. Alasan dipilihnya informan ini yang pertama adalah Direktur Bumdesma Cakradana Amerta. Karena Direktur Bumdesma Cakradana Amerta dapat memberikan informasi mengenai ruang lingkup Bumdesma serta sejarah berdirinya Bumdesma. Kemudian Direktur atau Ketua Bumdesma melakukan pengelolaan badan usaha milik desa bersama dan unit-unit usahanya sesuai dengan AD/ART Bumdesma, bertanggung jawab atas pelaporan kinerja, kegiatan, dan keadaan keuangan Bumdesma secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdesma, dan bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan usaha dan keuangan Bumdesma akhir tahun kepada komisaris atau kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat. Yang kedua adalah pemilihan Bendahara Bumdesma Cakradana Amerta. Alasan dipilihnya Bendahara Bumdesma Cakradana Amerta adalah karena Bendahara bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha, badan usaha milik desa, melakukan penyusunan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha badan usaha milik desa, mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha, pengelola belanja dan pengadaan barang dan jasa unit usaha, mengelola penerima keuangan unit usaha Bumdes, menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha badan usaha milik desa, melakukan pelaporan posisi keuangan kepada direktur atau ketua Bumdesma secara sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Bumdes yang sesungguhnya. Kemudian mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah, mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan, serta melakukan penyetoran uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur atau ketua Bumdesma. Kemudian jenis data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data penelitian, yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak berupa angka atau tidak dapat dihitungkan, melainkan dalam bentuk deskriptif berupa pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bumdes Cakradana Amerta. Data ini yang akan menggali kinerja operasional serta pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data informasi yang berupa simbol, angka atau bilangan. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh unit-unit usaha dalam Bumdesma Cakradana Amerta, serta pembukuan akuntansi dan laporan keuangan yang telah disusun oleh Bendahara Bumdesma Cakradana Amerta. Yang keenam adalah sumber data penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok diskusi, dan juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Direktur Bumdesma dan Bendahara Bumdesma Cakradana Amerta. Kemudian, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Contohnya seperti catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada di Bumdesma Cakradana Amerta. Data sekunder meliputi profil pendirian Bumdesma Cakradana Amerta, struktur organisasi Bumdesma Cakradana Amerta, laporan pertanggungjawaban, pembukuan akuntansi, serta laporan keuangan yang telah disusun oleh Bumdesma Cakradana Amerta. Yang ketujuh adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yaitu observasi,
yaitu penelitian secara langsung mengamati situasi, kondisi, dan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan badan usaha milik desa bersama Bumdesma Cakradana Amerta, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Yang kedua adalah wawancara. Dalam penelitian ini, yaitu percakapan yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu peneliti dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Direktur Bumdesma serta Bendahara Bumdesma Cakradana Amerta. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasinya menggunakan dokumen berupa data pembentukan Bumdesma Cakradana Amerta, ADART Bumdesma Cakradana Amerta, pembukaan akuntansi tentang laporan keuangan yang telah disusun, laporan pertanggungjawaban yang telah disusun, serta dokumentasi kegiatan selama penelitian di Bumdesma Cakradana Amerta. Kemudian yang kedelapan adalah metode analisis data. Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. Teknik analisis data ini meliputi beberapa tahap, diantaranya tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Kemudian yang kesembilan adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, instrumen utama dalam metode pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Yang ke-10 adalah keabsahan data. Hal penting yang merupakan bagian dari proses penelitian adalah soal validitas dan reliabilitas data. Validitas dan reliabilitas sesungguhnya merupakan istilah khas penelitian kuantitatif mengenai derajat, ketepatan, dan keasaan dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian harus diuji untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Hal itu berbeda dengan penelitian kualitatif yang diuji lebih kepada datanya. Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan, credibility, kemudian keteralihan, transferability, kebergantungan, dependability, dan kepastian confirmability. Baik, sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen, serta para audiens. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.